Kita kan sering pakai istilah hanya retorika. Seolah-olah kalau kamu disebut hanya retorika, itu hanya gaya saja, tidak ada isinya. Itu bungkus saja, retorikanya saja. Percaya saja, nanti mesti tidak terlaksana itu. Itu cuma retorika. Kita akan menganggap itulah retorika. Misalnya kalau ada yang ditanya pakai jawaban-jawaban template, ya nanti kita pertimbangkan ya. Ya nanti kayak gini, terus kita menyebutnya jawaban retorika. Padahal mungkin itu yang dimaksud retorika di aspek negatifnya. Sementara retorika juga punya aspek positifnya. Kita ringkas dulu secara umum sebelum nanti ke detail tekniknya. Ini beberapa pandangan umumnya Al-Farabi tentang retorika. Yang pertama, integrasi filsafat dan retorika. Ini tadi sudah banyak dijelaskan ya, termasuk bagian dari logika dan lain sebagainya. Retorika tidak lepas dari filsafat. Dia bagian dari perangkat dan peralatan kita untuk menghidupkan kebenaran. Yang kedua, retorika bisa kita pakai sebagai alat kebajikan. Jadi retorika ini seperti di tangannya Aristoteles dan kawan-kawan yang diidealkan menuntun kita menuju keadilan dan kebijaksanaan. Ini tadi juga sudah dijelaskan. Yang ketiga, ini saya tidak bikin-bikin ya, memang di bukunya ada hubungan antara retorika dan kepemimpinan politik. Jangan lupa Al-Farabi melanjutkan Plato dan Aristoteles dengan pandangan pemimpin ideal itu ya filosof. Jadi philosopher king, raja itu harusnya filosof. Nah, tidak usah tanya ya dari calon-calon yang filosof yang mana. Wong itu pandangannya Plato kok ya. Jadi kalau dia kenapa harus filosof? Biar dia menguasai kebijakan dan kebijaksanaan, mampu berpikir mendalam. Nah, selain itu, dia kan juga punya tanggung jawab menyampaikan segala kebijakan dan kebijaksanaannya kepada masyarakat. Disitulah pentingnya retorika. Maka pemimpin politik disyaratkan punya kemampuan retorika yang baik menurut Al-Farabi. Karena kalau dia tidak punya kemampuan retorika yang baik, bagaimana menyampaikan idenya, gagasannya? Nanti masyarakatnya bisa salah paham, salah tangkap. Jadi di beberapa bagian kitabnya nanti beliau menjelaskan hubungan antara retorika dan kepemimpinan politik. Kemudian beliau juga menjelaskan retorika harus dilakukan dengan dasar etik. Jadi tidak boleh sekedar menang saja, sekedar unggul saja, tapi harus berlandaskan komunikasi yang etik, mengedepankan nilai-nilai moral. Jadi ya seperti tadi, karena dia punya dua wajah, ayo mengambil retorika di wajah positifnya. Karena seperti kemarin waktu di Aristoteles, banyak pandangan, banyak nyinyiran pada retorika, termasuk dari Plato, karena jengkel lihat orang-orang sofis.
Sehingga cenderung melihat retorika itu negatif. Kita kan sering pakai istilah hanya retorika. Seolah-olah kalau kamu disebut hanya retorika, itu hanya gaya saja, tidak ada isinya. Itu bungkus saja, retorikanya saja, percaya saja, nanti mesti tidak terlaksana itu. Itu cuma retorika. Kita akan menganggap itulah retorika. Misalnya kalau ada yang ditanya pakai jawaban-jawaban template, ya nanti kita pertimbangkan ya nanti kayak gini, terus kita menyebutnya jawaban retorika. Padahal mungkin itu yang dimaksud retorika di aspek negatifnya. Sementara retorika juga punya aspek positifnya. Baik, jadi ini secara umum retorika berarti menurut Al-Farabi itu bagian dari filsafat, perangkat kebajikan, penting untuk para pemimpin publik dan harus didasari etika atau moral. Dari sinilah nanti kita bisa membangun prinsip-prinsip retorika yang positif, bukan retorika yang negatif. Baik, sudah setengah jalan, kita lanjutkan ya. Masih kuatkah? Kelihatannya semua perjuangan malam hari ini harus tidak ngantuk gitu. Tapi kan sepak bolanya selesai dengan hasil yang sebagaimana sudah kita perhitungkan. Tidak apa-apa. Kalau sudah seperti itu kita anggap saja seperti tadi ya. Itu kan olahraga. Yang penting semuanya gembira. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini yang umumnya, pandangan-pandangan umumnya. Sekarang kita masuk ke beberapa teknisnya. Ini boleh teman-teman nanti baca kitabnya, Al-Mantiq fil Khitabah. Yang pertama, dasarnya retorika tentu saja pengetahuan yang benar. Retorika bagaimanapun dia alat untuk menyampaikan kebenaran. Yang mau kita sampaikan apa? Tentu saja pengetahuan. Apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan itu kan sebenarnya kita mempercayai sesuatu sebagai begini atau begitu. Itu kan pengetahuan. Jadi pengetahuan saya tentang laptop misalnya kan saya percaya laptop itu begini. Makanya kalau teman-teman baca buku epistemologi, pengetahuan sering didefinisikan sebagai justified true belief. Kepercayaan yang terbukti kebenarannya. Awalnya memang percaya. Nah, parameternya pengetahuan itu apa? Ukurannya kita tahu apa belum itu apa? Kata Al-Farabi 2. Penerimaan atau kepuasan hati. Yang bahasa Arabnya qanaah. Jadi kalau kita sudah qanaah itu merasa cukup. Iya, saya ngerti. Iya, saya terima definisi itu. Iya, saya terima maksud itu, teori itu, konsep itu. Itulah pengetahuan. Ketika kita menerima dan puas itu berarti tidak bertanya-tanya lagi. Tidak ragu-ragu, tidak mempertanyakan. Ya, saya setuju, cukup, saya sudah paham. Itu berarti sudah punya pengetahuan kita. Jadi dasarnya retorika itu pengetahuan yang dicirikan oleh penerimaan dan qanaah kita terhadap materi yang kita ketahui. Tapi kata Al-Farabi, yang namanya pengetahuan itu ada 2 jenisnya. Yang pertama keyakinan atau yakin.
Yang kedua yang masih asumsi atau dzon. Jadi pengetahuan kita itu jenisnya dua. Ada yang mantap, yakin, ada yang masih dzon. Dzon itu masih kira-kira, namanya asumsi. Cirinya yakin itu apa? Yakin itu kalau menurut kita sudah tidak ada lagi celah kesalahannya. Berarti itu sudah yakin. Karpet ini warnanya hijau. Yakin saya, tenane, jangan-jangan coklat. Enggak Pak, mantap, saya yakin. Siapapun yang bilang selain hijau akan saya bantah. Ini namanya yakin. Jadi menurutmu sudah tidak ada celah salahnya lagi. Prosesnya namanya tasdik. Tasdik itu pembenaran. Beda dengan dzon. Dzon ini masih asumsi. Masih ada celah salahnya. Tapi kamu mengafirmasi, percaya sih, tapi mungkin saja bisa keliru. Misalnya, saya yakin kalau saya ngaji ini saya lanjutkan sampai jam 12. Mesti sudah teler ini semua peserta ngaji. Ini saya yakin, tapi saya tahu dalam keyakinan saya ini mesti ada celah salahnya. Mungkin saja kalau saya lanjutkan sampai jam 12, tidak semuanya teler, Pak. Ada 1-2 yang sangat teler. Ada 1-2 yang kuat sampai jam 12. Wah, ini saya tahu mungkin saja ada yang begitu. Jadi keyakinan saya tidak 100%, tapi ya mendekati lah. Itu namanya dzon, namanya asumsi. Jadi apa tidak ada pengecualiannya? Ya mungkin ada sih. Kalau masih begitu berarti dzon. Tapi kalau ada yang tanya, apa tidak ada pengecualiannya? Tidak ada. Saya yakin begitu. Nah itu namanya yakin. Jadi ada yakin, ada dzon. Jadi kalau kalian dapat informasi apa saja dari siapa saja, coba kamu cek, itu yakin apa dzon? Ada ndak kemungkinan berubah, kemungkinan salah, kemungkinan tidak pas? Kalau masih ada, itu levelnya masih dzon. Jadi ini kalau dalam istilah bahasa Arab itu menarik. Nah, kalau dzon itu lebih mendekati keyakinan. Nanti ada yang 50-50. Kalau 50-50 itu namanya syak. Kalau syak itu ya 50-50, antara ya dan tidak. Itu namanya syak. Ada lagi yang lebih mendekati tidak. Namanya waham. Kalau waham itu kemungkinan besar tidak. Teman-teman ini Pak, kalau ngaji dilanjutkan sampai jam 1 malam, insya Allah siap bertahan kok Pak. Itu mungkin waham. Kemungkinan besar tidak. Mestinya ya teler semua. Nah, jadi itu level keyakinannya. Ada yakin, ada dzon, ada syak, ada waham. Cuma di sini kita, kalau di kitabnya Al-Farabi ya dibahas yakin dan dzonnya. Jadi yang satu keyakinan, yang satu masih asumsi. Kalau dzon tadi prosesnya namanya persuasi, ikna. Nah, di sini baru main persuasi. Kalau yang pertama tidak perlu dipersuasi, wong sudah mantap, sudah yakin. Yang kedua ini yang perlu dimantapkan. Tidak semua orang setuju masalahnya. Nah, ada proses ikna. Ikna itu membuat orang merasa cukup, membuat orang menerima. Itulah yang disebut persuasi. Kalau sudah yakin, tidak perlu dipersuasi. Jadi kebenaran persuasi itu mengajak orang itu kan untuk yang levelnya masih asumsi. Yang bisa benar, bisa salah.